Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norman Setiadi, SPD dari SMA Negeri 1 Caringin, akan menjelaskan tentang guru mata pelajaran sejarah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin, di mana dalam struktur dan politik ekonomi masa Indonesia pada demokrasi terpimpin, ini terbagi menjadi dua. Kita sebelum membahas pada kondisi itu, bagaimana kondisi menuju demokrasi terpimpin ketika saat itu. Jadi pada tahun 1950 hingga tahun 1959, kehidupan politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi pada tahun ini Indonesia masih melaksanakan demokrasi liberal, di mana kondisinya adalah bahwa kabinet itu yang selalu saling berganti dan selalu berubah karena mosi yang tidak percaya. Selanjutnya, bahwa partai-partai politik itu saling menjatuhkan satu dengan yang lain, di mana dalam partai politik ketika saat itu lebih mengutamakan kepentingan kelompok-kelompok masing-masing dibandingkan dengan kepentingan negara. Sehingga sebagai akibatnya kabinet selalu berganti. Sampai akhirnya Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden. Kita akan melihat bagaimana peta kekuatan politik nasional, di mana pada waktu itu kekuatan politik terpusat di tangan presiden, di mana Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD. Selanjutnya, TNI pada masa kabinet Juanda mulai memainkan peran dalam politik sehingga mengusulkan untuk dihidupkannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI AD membuat Presiden Soekarno berusaha untuk menekan pengaruh TNI AD, terutama berusaha untuk mendapatkan dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa. Presiden Soekarno merangkul PKI dan angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Dengan kondisi ini, munculnya kekuatan politik baru seperti PKI sebagai partai yang memang kembali setelah peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. PKI kemudian muncul menjadi sebuah kekuatan baru pada pemilu 1955, di mana ujungnya PKI ditetapkan sebagai sebuah partai yang ada di Indonesia dan menjadi konstelasi politik baru ketika saat itu. Selain peta politik yang ada, dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin terjadi peristiwa pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat antara tahun 1960 sampai 1965, di mana kekuatan politik waktu itu berpusat di tangan Soekarno. Dengan Soekarno memegang teguh, maka pembebasan Irian Barat merupakan sebuah usaha untuk membebaskan masyarakat Irian Barat, sehingga ujungnya Soekarno mengeluarkan Trikora, di mana Trikora ini adalah sebuah usaha untuk membebaskan Irian Barat. Selanjutnya yaitu adanya konfrontasi dengan Malaysia, dengan istilah bahwa ketika saat itu Malaysia mencoba untuk membuat persekutuan tanah Melayu, yaitu munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Pemerintah saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaan di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin, di mana sebagai awal masa ekonomi demokrasi terpimpin diberlakukan ordering ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Selanjutnya, pada masa ekonomi ini, bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting, di mana pemeran pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional semakin menonjol dengan adanya pengaturan ekonomi yang berjalan dengan sistem komando. Yang terakhir, bahwa dalam masa ekonomi, sikap dan kemandirian ekonomi ataupun berdikari juga menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi.
Di mana ketika berbicara berdikari ini adalah pemilikan aset-aset nasional oleh negara dan fungsi politik lainnya ditetapkan sebagai masalah strategis nasional. Sehingga ujungnya objek-objek vital itu harus dikuasai oleh negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.